Setiap usaha pasti akan mengantarkan kita pada suatu tujuan, entah itu keberhasilan atau kegagalan. Yang pasti, kita sebagai manusia diwajibkan untuk selalu berusaha dan pantang menyerah. Soal hasil, kita serahkan pada Tuhan. Iya kan? Gunung Kelut adalah sebuah gunung berapi di Jawa Timur dan merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Secara geografis, letak gunung ini berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang. Namun secara administratif, gunung ini adalah milik pemerintah Kabupaten Kediri. Letusan terakhir gunung ini terjadi di tahun 2014 yang abu vulkaniknya sampai ke Yogyakarta. Sebenarnya ada banyak variasi jalur wisata dan pendakian yang bisa dipilih untuk menikmati pemandangan di Gunung Kelut ini. Ada jalur wisata yang disediakan dari Kabupaten Kediri, ada jalur pendakian via Puncu, Kediri, ada jalur pendakian via Karangrejo di Kecamatan Garum, Blitar, dan ada jalur pendakian via Tulungrejo, Gandusari, Blitar. Nah, pada pendakian ini saya memilih jalur Karangrejo yang katanya ada kesan horornya. Hehe. Bagaimana keseruannya? Simak video ini sampai selesai. Sekedar informasi untuk teman-teman yang ingin mendaki Gunung Kelut via Karangrejo ini, untuk biaya simaksinya sebesar 10.000 dan juga termasuk parkir, karena di basecamp ini tidak menyediakan semacam penjagaan resmi gitu ya. Jadi nanti dikasih briefing di sana, dan jika butuh ojek juga ada, dan untuk rombongan bisa menggunakan jasa pick up ya teman-teman. Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai perjalanan. Dan pendakian ini kita mulai pada pukul 3:30, dimana pendakian pada pukul 3:30 ini sangat kesorean ya teman-teman. Dan kita semua bisa menggapai apa yang kita inginkan, karena hakikatnya sebuah perjalanan itu bukan puncaknya, akan tetapi pulang dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Perum perhutani. Apa ini? Satwa yang dilindungi. Oh, nang kene enek elang ya. Nusa Timur, mantap. Yuk lanjut gas. Sama jadi luar biasa kali ini. Ada beberapa hal yang memang menjadikan kami luput dari persiapan yang kurang matang ini. Maklum, kami bertiga hanya berkoordinasi pagi hari dan tanpa persiapan di jauh-jauh hari sebelumnya. Seperti kami yang lupa makan siang dan lupa membawa bekal untuk dimakan sore hari. Tak mengapa, pikirku. Karena nanti kami ketika maghrib berhenti dulu untuk membuat cemilan, kopi, dan mengganjal perut agar tidak kelaparan. Tapi ada banyak hal yang berkata lain. Rupanya banyak masalah yang akan menghampiri kami. Untuk trek pendakian Gunung Kelut via Karangrejo ini dari pos 1 menuju pos 2, awal-awalnya treknya cukup landai dan sangat bersahabat, karena kita belum menemukan tanjakan yang sangat berarti di sini. Setelah berjalan sekitar 10 menit, kami menjumpai tanjakan yang lumayan.
tapi tidak se ekstrim gunung-gunung lain. Langsung dikasih tanjakan, mantap. Karena kita dari base camp ke pos 1 menggunakan motor, maka kita berjalan dari pos 1 menuju pos 2 dengan estimasi perjalanan sekitar 1-2 jam. Itu termasuk perjalanan paling santai loh ya. Jadi tidak terlalu ekstrim sih. Treknya bagus, kualitas diperbaiki. Gimana, masih kuat? Alon-alon pokok. Jauh banget. Untuk vegetasi di Gunung Kelut via Karangrejo ini cukup rapat, tapi juga ada beberapa bagian yang terbuka. Dan karena ini sudah musim kemarau, jadi treknya agak sedikit berdebu ya. Dan saya paling tidak menduga adalah di sini ada pacet ya teman-teman. Memang luar biasa ini Kelut ini. Oke, kita sampai di pos 2. Duh, kok udah ada orang. Pos 2 teman-teman. Oke, estimasi dari pos 1 tadi sekitar 1 jam lah. Itu Suwantai Pol. Estimasi sih cuma 1 jam. Sangat rekomen untuk pemula, landai sih. Jujur ya, reviewku loh, landai. Dingin, asri. Ya, ada trek terbukanya. Cuman bagus banget sih. Rekomen, Pol. Oke, setelah kita berjalan sekitar 1 jam, akhirnya kita sampai di pos 2. Nah, di pos 2 ini ada semacam shelter kecil gitu ya, teman-teman. Dan kami memutuskan di sini untuk membuat kopi, energen, dan cemil-cemil dulu ya, karena perut kami sudah keroncongan. Oke, kita start trekking lagi ke pos 3. Sekarang jam 5.15. Semoga estimasinya setengah jam cukup lah. 5 menit ya, 5 menit. Sorry, kata-kata pendaki. Mantap. Bismillah. Ya, karena kita ketemu trek malam di sini, jadi persiapkan lighting dan semuanya ya teman-teman. Dan jujur di sini sangat creepy. Kita ketemu maghrib di sini, memutuskan untuk rehat sejenak sambil mendengarkan adzan maghrib ya dari HP. Seperti pada pendakian ketika bertemu dengan trek malam, ya karena ada pergantian dari siang ke malam, jadi kita memutuskan untuk berhenti sejenak. Dan saya sendiri sangat menikmati perjalanan ini karena sangat asri ya teman-teman, dengan pendaki yang cukup minim dan treknya lumayan dingin meski ketinggian kurang dari 2000 mdpl. Tapi saya jujur menikmati trekking Gunung Kelut via Karangrejo ini karena syahdu
dan pokoknya rekomen banget deh. Oke, setelah selesai kita berhenti sejenak, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju pos 3, dimana trek dari pos 2 ke pos 3 ini yang terjauh ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pos apa Juli? Pos 3 Pos 3 Mahesa. Suro. Kita sampai di pos Mahesa Suro. Gimana perasaannya? Gimana bos? Gimana? Capek yo. Tapi sahdu tenan iki. Trek. Seru. Kita Luar biasa. adalah solo hiking tapi yang berkoloni. Kita berkoloni. Nah, setelah kita beberapa saat istirahat di pos 3, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Nah, estimasi dari pos 3 ke pos 4 ini kurang lebih perjalanan 1,5 sampai nggak sampai ding, cuma 1 jam. 3 ke 4 ini nggak terlalu jauh ya teman-teman. Yang paling jauh nanti 4 ke puncak Luang dan sangat ekstrim. Alhamdulillah, kita sampai di camp area pos 4. Ada mata air juga, Puspara nih. Yeay, kita Yeay. bisa. Yeay. Iki. Karena minimnya informasi yang kami terima dan kami hanya mengandalkan sumber mata air di pos 4 ini, ternyata setelah kami cek keesokan harinya, mata air tersebut kering guys. Jadi untuk di musim kemarau ini sangat tidak rekomen ya untuk mengandalkan mata air di sini. Nah, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, di sini saya yang jadi korban kena pacat ya teman-teman. Saya tidak menduga kalau di Gunung Kelut ini ada pacatnya, padahal ini musim kemarau. Apalagi nanti kalau di musim hujan. Karena kami memutuskan untuk ngecamp di Bukit Pasir, kami akhirnya memutuskan untuk lanjut sampai Bukit Pasir. Padahal treknya sangat terjal. Ada banyak tangga curam dengan kemiringan 90 derajat teman-teman. Jadi sangat tidak direkomendasikan apabila kalian membawa carrier kalian ke puncak ataupun Bukit Pasir. Camp hanya di pos 4 saja. Oke, sampai di Bukit Pasir jam 10. Berarti sampai sini berapa ya? Mulai pendakian buta ini. 5 jam coy. Enggak toh. Setengah 4 apa? 6 jam. 6 jam kita sampai di Bukit Pasir yang bawah sini. Dan tempat camping rata cuma satu tempat, bisa 2 tenda. Jadi untuk teman-teman sangat tidak direkomendasikan jika kalian ngecamp sampai di Bukit Pasir ini. Lebih baik kalian hanya ngecamp di pos 4 saja, karena jalannya sangat ekstrim dan ini konturnya berpasir ya. Jadi Bukit Pasir ini seperti namanya, konturnya berpasir. Jadi tidak bisa untuk tenda tarp tent ya. Jadi persiapkan tenda konvensional kalian. Kami pun terlelap dan akhirnya kami terbangun di pagi hari tatkala sang mentari sudah lumayan tinggi. Kami pun coba mengisi perut dengan memasak dan kami berdua mencoba untuk melihat jalur arah menuju puncak. Dan ini masih di Bukit Pasir dengan pemandangan yang wah. Wow, view-nya bagus sekali. Ya maklum, meskipun ketinggian di bawah 2000 mdpl,
Tapi trek dari Gunung Kelut via Karangrejo ini tidak bisa diremehkan. Di sini dengan kemiringan 45 derajat dan kontur tanah berupa pasir, ini sangat menguras tenaga. Nggak kebayang sih nanti kalau turunnya. Jadi pastikan kalian berhati-hati ya guys, karena di sini sangat berdebu dan cukup terjal. Setelah melewati bukit pasir tadi, kita harus menuruni lembah ini untuk jalan menuju dinding ratapan. Tantangan terakhir sebelum kita mencapai puncak Lembu Suro dengan ketinggian 1700-an mdpl. Jadi ini jalur dari Blitar sudah mulai terbuka. Untuk view-nya di sini lumayan bagus karena di sini ada semacam jalan dan kanan kirinya berupa tebing. Untuk puncaknya bukan yang di atas sana, tapi melainkan plakat puncaknya ada di antara dua tebing tadi ya guys. Jadi tidak bisa naik ke bukit yang paling tingginya karena terlalu ekstrim dan tidak ada talinya. Nah, untuk kalian yang ingin mendaki Gunung Kelut, memang banyak pendaki yang tektok karena di sini perjalanannya cukup jauh dan kontur tanahnya berupa pasir. Alhasil kami di sini hanya menjumpai 2 orang pendaki asal Blitar yang tektok dan yang ngecamp hanya kami. Berdasarkan data dari base camp juga tertulis bahwa hanya ada rombongan pendaki terakhir itu bulan lalu. Jadi untuk kesini tuh rata-rata hanya tektok. Berbeda halnya dengan jalur pendakian via Tulungrejo. Kalau jalur Tulungrejo banyak sekali pendaki yang ngecamp karena di sana jalurnya lebih landai dan tidak se-ekstrim via Karangrejo ini. Treknya dari area camp mungkin ke sini piro yo? Gak sampai 1 jam. Setengah jam, 40 menit lah. Perkiraan hampir 200 meteran lah. Iya. Mantap view-nya. Nah, untuk menuju puncak di sini untungnya ada tali yang bisa dibuat pegangan karena memang sangat ekstrim ya guys. Tapi masih aman kok untuk didaki, asalkan persiapkan fisik, mental, dan latihan sebelum mendaki. Nah, setelah kita trekking kurang lebih 1-2 jam dari camp area, kami akhirnya bisa berhasil menuju puncak Lembu Suro. Puncak Gunung Kelut yang satu ini terletak di sebelah kota Blitar, berdampingan, dan kita bisa melihat langsung kawah dari Gunung Kelut ini yang saat musim kemarau seperti ini lagi cantik-cantiknya. Kawah Gunung Kelut ini berwarna biru kehijauan
dengan pemandangan yang luar biasa. Dan untuk via Karangrejo ini Wanajaya 1731 mdpl. Nah, yang di sana itu jalur dari Puncu Laharpang Kediri. Sedangkan jalur dari Tulungrejo berada di sebelah kanan. Untuk view-nya ini sangat recommended banget sih. Puncak. Lut. Ayo Lut, semangat lo. Akhir kata dari video ini, semoga apa yang kita sedang usahakan akan membawakan sebuah hasil, meskipun kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi percayalah, setiap usaha pasti tidak akan pernah mengecewakan. Toh kalaupun belum terlaksana pada saat itu, pasti akan datang pada saat yang paling tepat menurut skenario terbaik dari Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah dan tetap semangat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari tahu cara pendakian Gunung Kelut via Karangrejo, Garum, Blitar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.